Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang case chapter 3 yaitu International Financial Markets. Poin-poin yang menjadi pembahasan pada hari ini adalah yang pertama ringkasan kasus, kedua case 1, ketiga case 2, dan keempat case 3. Kita awali dengan ringkasan kasus terlebih dahulu. Blade Inc. adalah perusahaan yang memproduksi sepatu roda dengan nama produk Speedos. Perusahaan ini melakukan ekspor ke negara Thailand. Berdasarkan hasil perkiraan pendapatan penjualan di Thailand, ada sebanyak 180.000 pasang Speedos akan terjual tiap tahun selama 3 tahun dengan harga 4.594 baht per pasang. Dengan nilai tukar dolar ke baht saat ini adalah senilai 0,024 dolar. Dalam mengimpor bahan baku dari Thailand, perusahaan mengeluarkan modal sebesar 2.871 baht per pasangnya. Saat ini, perusahaan hanya mampu mengimpor bahan baku untuk membuat 72.000 pasang. Alasan perusahaan mengimpor bahan baku dari Thailand adalah kualitas yang baik dengan harga yang murah, ditambah lagi dengan biaya depresiasi baht Thailand terhadap dolar AS. Dengan adanya pendapatan berlebih akibat penjualan Speedos di Thailand yang disebabkan dengan tingkat permintaan yang besar dan depresiasi nilai baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat, hasil pendapatan berlebih mampu menutup harga pokok penjualan di Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan karena besarnya nilai konversi mata uang baht Thailand ke dolar Amerika Serikat yang menciptakan bunga sebesar 15%. Hal ini lebih besar dibandingkan suku bunga yang ada di Amerika, yaitu hanya sebesar 8%. Namun, seperti yang kita tahu, suku bunga yang tinggi di Thailand tersebut adalah ketidakpastian, karena perekonomian Thailand tidak selalu stabil. Oleh karena itu, Ben Holt selaku CFA meminta bantuan seorang analisis keuangan untuk menganalisa kasus ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan case pertama dari chapter 3. Pertanyaannya adalah, satu hal yang menjadi perhatian Anda adalah bahwa adanya trade-off antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Thailand dan penundaan konversi baht ke dolar. Jelaskan apa arti trade-off tersebut. Jawaban dari kelompok kami adalah, pada kasus tersebut, perusahaan Blade berada pada situasi di mana terdapat trade-off yang harus memilih dua opsi. Yang pertama adalah melakukan investasi di Thailand karena suku bunga yang tinggi, yaitu sebesar 15%, tetapi jika dilihat dari kasus tersebut, suku bunga dari negara Thailand yang tinggi tersebut tidak stabil karena adanya ketidakpastian perekonomian di Thailand. Sedangkan pada opsi kedua adalah jika langsung melakukan konversi dari baht ke AS, maka bisa memberi keuntungan, yaitu terhindar dari depresiasi dari kurs Thailand yang terjadi karena kondisi perekonomian Thailand yang tidak stabil. Namun dengan melakukan investasi ke dolar AS, maka perusahaan hanya mendapatkan suku bunga yang kecil, yaitu sebesar 8%. Lalu case kedua dari chapter 3. Jika hasil baht bersih yang diterima dari operasi bisnis di Thailand diinvestasikan di Thailand, bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan di Amerika Serikat? Pada kasus ini diasumsikan bahwa perusahaan Blade saat ini membayar 10% pada dolar yang dipinjam dan kebutuhan lebih banyak pembiayaan untuk perusahaannya. Jawaban dari kelompok kami adalah, berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa jika penghasilan yang didapatkan dari operasi di Thailand untuk mendukung operasi di Amerika Serikat, maka perusahaan Blade harus mengeluarkan dana tambahan untuk pembiayaan perusahaan dengan tingkat bunga sebesar 10%. Hal ini dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut, maka dana yang dipinjam oleh perusahaan Amerika adalah sebesar 4.961.88 US dollar dengan beban bunga 10% yang harus dibayar, yakni 496.109 US dollar. Oleh karena itu, laba yang didapatkan oleh perusahaan di Amerika Serikat akan berkurang karena adanya beban bunga yang harus dibayar, yaitu hanya sebesar 14.388.883 US dollar. Perhitungan tersebut didapatkan dari hasil pengurangan antara dana yang dipinjam oleh perusahaan di Amerika Serikat dikurangi dengan beban bunga, yaitu 10%. Untuk kasus 3, soalnya adalah buatlah spreadsheet dengan dua rencana. Rencana pertama adalah jika arus kas yang diterima di dalam bentuk baht diterima hari ini, akan diinvestasikan di Thailand dengan suku bunga sebesar 15% selama 1 tahun periode. Setelah itu, baht akan dikonversikan ke dolar.
dengan kurs spot yang diharapkan adalah sebesar 0,022 dolar. Dan rencana yang kedua adalah arus kas bersih yang didapat dalam mata uang BED langsung dikonversikan ke dolar dan diinvestasikan di Amerika Serikat dengan suku bunga sebesar 8%. Berdasarkan dua rencana tersebut, maka tentukan rencana yang terbaik yang bisa dipilih oleh perusahaan Blitz. Untuk jawabannya, kita review kembali bahwa terdapat dua rencana. Yang pertama adalah melakukan investasi dalam bentuk BED selama 1 tahun, lalu dikonversikan ke dalam bentuk USD. Atau yang kedua, langsung mengkonversikan BED tersebut ke dalam bentuk USD dan melakukan investasi dalam Amerika Serikat dengan suku bunga sebesar 8%. Berikut adalah data-data yang dapat digunakan untuk membantu dalam memutuskan pertimbangan yang terbaik. Jika dilihat dari jawaban, bahwa rencana yang pertama, investasi dalam bentuk BED, yaitu penjualan yang didapatkan dari harga dikali jumlah barang, yaitu 4.594 BED dikali 180.000 pasang spidol, maka didapatkan hasil sebesar 826.920 BED. Lalu yang kedua, untuk biaya produksinya, biaya bahan baku dikali dengan jumlah bahan baku, yaitu 2.871 BED dikali 72.000 bahan baku, itu didapatkan hasil 206.712 BED. Lalu jika dikurangkan, maka didapatkan pendapatan dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi, yaitu sebesar 620.208 BED. Jika hasil pendapatan ini diinvestasikan langsung ke Thailand, maka Blitz mendapatkan suku bunga sebesar 15%, sehingga jika selama satu periode hasil pendapatan tersebut akan menjadi 713.239 BED. Lalu jika dikonversikan ke dalam USD dengan spot sebesar 0,022 dolar, maka didapatkan hasil konversi yaitu sebesar 15.691.258 US dollar. Lalu kita masuk ke rencana kedua, jika penjualan dan biaya produksinya sama dan pendapatannya juga sama, tetapi di sini pendapatan dari 620.208 BED tersebut dikonversikan ke USD dengan spot sebesar 0,024 dolar, maka didapatkan hasil konversi sebesar 14.884.992 dolar. Lalu setelah itu, hasil tersebut langsung diinvestasikan di Amerika dengan suku bunga 8%, yaitu didapatkan hasil sebesar 16.075.791 US dollar. Berdasarkan hasil dari kedua perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa dengan menjalankan rencana kedua, perusahaan Blitz bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yakni sebesar 16.075.791 US dollar. Sedangkan pada rencana pertama, hanya mendapatkan sebesar 15.691.258 US dollar. Oleh karena itu, sebaiknya si perusahaan Blitz ini memilih rencana kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi, kita bisa lihat pada harga spot atau harga konversi ke US dollar, di mana pada rencana kedua, satu BED sama dengan 0,024 US dollar. Tetapi pada rencana pertama, BED mengalami depresiasi terhadap dolar, sehingga nilainya hanya sebesar 0,022 dolar. Oleh karena itu, pada rencana kedua, nilai lebih besar dibandingkan dengan rencana pertama. Sehingga lebih baik Blitz memilih rencana kedua untuk dilakukan agar perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Konklusi dari kasus-kasus ini, maka bisa saya tarik kesimpulan, berdasarkan kasus yang dialami oleh perusahaan Blitz Inc. terkait konversi hasil pendapatan dari penjualan spidol di Thailand dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang multinasional atau lebih dikenal multinational company atau MNC, harus bisa memahami segala hal yang mampu mempengaruhi perubahan nilai kurs. Agar meminimalkan terjadinya resiko perubahan nilai tukar pada valuta asing yang merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan dan analisa yang telah saya lakukan dan teman-teman saya Julius lakukan agar bisa mendapatkan keputusan yang tepat dalam menjalankan bisnis secara internasional. Rekomendasi untuk kasus ini adalah sebaiknya perusahaan Blitz Inc. lebih mempertimbangkan dan memperhatikan nilai kurs mata uang, sehingga dapat memprediksi nilai konversi agar tidak terjadi kesalahan asumsi nilai mata kurs. Selain itu, berdasarkan hasil dari analisa bahwa sebaiknya perusahaan melakukan konversi dana yang didapat dalam bentuk USD dan diinvestasikan di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya depresiasi pada nilai baht Thailand karena mengingat perekonomian Thailand yang tidak stabil.
Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.